Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Siap-siap ya anak kelas 2 ya, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Kita lihat materinya ya. Di sini ada dua lingkungan yang sangat berbeda, di mana lingkungan yang pertama menunjukkan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Yang kedua adalah lingkungan yang telah dibersihkan, ya artinya lingkungan yang terjaga dengan baik, di mana masyarakatnya rajin dan hidup rukun untuk menjaga kebersihan bersama ya. Dari gambar ini coba nanti secara bergantian kalian bisa menceritakannya di tempatnya masing-masing, menceritakan tentang perbedaan antara dua gambar ini. Silakan kalian ceritakan. Setelah bercerita, kita bisa lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang memahami teks bacaan. Perhatikan di sini ada teks bacaan, Ustadz akan bacakan ya. Judulnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Ustadz bacakan. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got atau selokan ya. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin ya. Jadi Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di dalam got. Tapi apa yang dilakukan Udin? Tidak mau. Udin melakukan kalimat penolakan. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin ya. Jadi ini adalah Udin menolak ajakan dari Badu ya. Kita lanjutkan. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi ini Udin mengingatkan pada Badu. Selanjutnya kalimat penolakan seperti yang tadi ya. Ketika Udin menolak ajakan Badu, itu juga termasuk kalimat penolakan yang tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Seperti yang cerita tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, penolakan apa? Yaitu tidak mau. Kata tidak mau merupakan kata penolakan terhadap suatu ajakan ya. Selanjutnya perhatikan gambar. Di sini ada suatu gambar yang menunjukkan peristiwa yang telah dilalui oleh Udin yang tadi ya. Dimana di sini menunjukkan bahwa yang pertama yaitu Udin mengajak Badu untuk membuang sampah di selokan ya. Jadi Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di selokan ya. Jadi Badu menyatakan ini, ayo buang sampah di got agar lebih mudah dan dekat. Tetapi Udin melakukan penolakan. Dia bilang apa? Aku tidak mau Badu. Aku tidak mau menunjukkan kalimat penolakan. Dan yang ketiga, setelah Badu diingatkan oleh Udin, maka dia sadar, maka dia berterima kasih kepada Udin ya. Selanjutnya yaitu tentang membuat kolase sederhana dan sketsa gambar. Perhatikan, ini merupakan contoh dari kolase. Kolase yaitu suatu teknik membuat suatu gambar ya atau karya dengan melakukan teknik tempel. Ya, di sini bisa menggunakan bahan alami, dedaunan atau biji-bijian ya, lalu ada glukol atau lem kertas ya, dan ada spatula untuk meratakan lemnya. Jadi teknik ini yaitu nanti kita membuat gambar, setelah itu nanti kita tinggal menempeli objek pada gambar, bisa berupa biji-bijian, bisa berupa dedaunan maupun benda lainnya ya. Yang kedua adalah membuat gambar sketsa. Gambar sketsa adalah gambar yang sebelum kita menggambar secara detailnya atau gambar secara dasar, itu namanya gambar sketsa. Contohnya pada gambar burung ini. Gambar burung ini menunjukkan adalah gambar sketsa dari seekor burung ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menghitung selisih benda. Perhatikan, sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan suatu bilangan ya. Sekarang kita akan mengetahui selisih dari suatu benda tertentu. Perhatikan, di sini ada Udin, ada Mutiara. Dua-duanya memiliki biji-bijian dengan jumlah yang berbeda. Yang pertama, Udin memiliki 200 ya. Yang ini memiliki 30, yang ini memiliki angka berapa ini?
ada 9 ya. Selisihnya berapa? Kita lihat di sini ya. Jadi ini yang pertama selisihnya dari angka satuannya dulu. Satuannya selisihnya berapa? Yang ini 9, yang ini 5, maka selisihnya ada 4. Ya, jadi selisihnya ada 4. Di sini ya. Lalu di sini ya. Di sini kalau kita ambil pengurangannya ya. Lalu di sini ada 3 ya, ada 3 ya. Lalu di sini dia punya yang punya mutiara ada berapa ini? Ada 8 ya. 3 diambil 8 tidak bisa, maka dilakukan proses peminjaman dari sini ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat selisihnya saja itu maka ada selisih 5 di sini ya. Jadi selisih itu banyak dikurangi dengan sedikit ya. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, jadi kalau ingin kita jumlahkan bisa ya. Ini adalah proses penjumlahannya ya. Tapi kalau selisih, ingat selisih banyak dikurangi sedikit ya. Yang ini adalah proses penjumlahan. Jadi ini ada berapa ini? 9 ditambah dengan 5 maka hasilnya 14. Maka tulis 4, satunya masuk ke sini puluhannya ya. Setelah itu kita jumlahkan, ini jadi 4 ya. 40 ditambah dengan 80 ya, maka menjadi berapa? 120. Maka 2-nya taruh sini, satunya taruh sini ya. Jadi 1 penyimpanan tadi ditambah 2 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4, maka 424 ya, itu adalah penjumlahannya. Tetapi kalau selisihnya maka yang ini banyak diambil sedikit, banyak diambil sedikit, itu merupakan selisih ya. Selanjutnya perhatikan. Jadi kalau selisih semacam ini ya, misalnya ada angka 239 dikurangi dengan 185, maka selisihnya berapa? Maka kita gunakan 9 diambil 5 maka menjadi berapa? 4 ya, maka selisihnya di sini 4. Sekarang ini 3 diambil 8 tidak bisa, maka dia pinjam ke sini, maka menjadi angka 13 diambil 8 hasilnya 5 ya. Lalu ini selisihnya tinggal 1 tadi karena diambil, maka 1 diambil 1 hasilnya 0, maka hasilnya 30, maaf hasilnya adalah 54. Jadi itu adalah selisih ya. Jadi selisih kita kalau pengurangan bisa melakukan teknik peminjaman ya. Selanjutnya menentukan selisih dan jumlah dua bilangan. Perhatikan. Nah, ini silakan kalian bisa kerjakan ya. Yaitu nanti kalian jumlahkan terlebih dahulu. Jadi dua-duanya kalian jumlahkan. Setelah itu kalian hitung selisihnya. Ya, kalau penjumlahan seperti kemarin sudah bisa ya. Kalau selisihnya maka tinggal 356 diambil 344. Begitu juga ini ya. Kalian jumlahkan, setelah itu dihitung selisihnya. Caranya 508 diambil 192. Yang ini juga sama. Ya, kalian jumlahkan terlebih dahulu lalu dihitung selisihnya. Yang ini juga sama ya. Yang ini 189 ditambah 511, setelah itu dihitung selisihnya. Khusus soal yang keempat ini ya, yang dikurangi itu 511-nya. Kenapa? Karena 511 itu nilainya lebih tinggi ya. Demikian pembelajaran kali ini. Ustaz harap tetap semangat belajar untuk kelas 2 ya, tetap semangat mengerjakannya. Ustaz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.